Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Alhamdulillah kita di kesempatan ini masih diberikan kekuatan iman, kekuatan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu masih bersama dengan studio Sholawat. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan esensi atau hakikat dari puasa. Puasa itu disebut dengan saum atau siyam. As-siyam ataupun saum ini adalah dua kata yang sama atau muradif, yang mana makna secara bahasa as-saum ataupun siyam itu artinya menahan. Sedangkan menurut syara, siyam itu atau saum al-imsak anil muftir, yaitu menahan dari makan dan minum. Akan tetapi puasa kita atau siyam kita tidak hanya kita menahan diri kita dari makan dan minum, tapi bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas puasa kita dengan menahan hawa nafsu kita, menahan amarah kita. Seringkali kita terkadang tidak mampu mengendalikan diri kita. Orang yang hebat itu, orang yang kuat itu bukan karena kuat ototnya, akan tetapi orang yang kuat, orang yang hebat itu adalah dia mampu menahan amarahnya, menahan dirinya di saat dia marah. Innas sadid, sesungguhnya orang yang kuat itu yamsiku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan dirinya di saat dia marah. Saudara-saudaraku, kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, puasa itu adalah menahan. Puasa itu adalah al-imsak, yaitu mencegah, menahan diri kita. Termasuk juga menahan amarah kita, menahan hawa nafsu kita, menahan seluruh anggota tubuh kita. Ini semata tujuannya adalah bagaimana kita melatih diri kita menjadi insan atau menjadi individu yang berkualitas. Berbicara tentang puasa, maka puasa itu memiliki syarat-syarat. Di antaranya syarat puasa itu ada 3. Yang pertama, Islam. Syarat wajib puasa itu yang pertama adalah Islam. Jadi orang Islam itu wajib berpuasa. Yang kedua, baligh. Orang Islam yang sudah baligh. Yang ketiga, berakal. Orang Islam yang sudah baligh dan berakal, maka dia memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa. Berbicara tentang baligh. Baligh di sini ada 3 tanda. Tandanya orang baligh itu ada 3. Yang pertama, ketika laki-laki ataupun perempuan berumur 15 tahun. Ini menandakan bahwa laki-laki ataupun perempuan sudah masuk pada usia baligh. Dan ketika sudah baligh, maka dia memiliki kewajiban untuk berpuasa. Tanda yang kedua yaitu ihtilam, baik laki-laki ataupun perempuan ketika sudah berumur 9 tahun
kemudian bermimpi yang disebut dengan ihtilam atau mimpi basah, maka dia sudah menandakan bahwa dirinya sudah baligh. Dan ketika sudah baligh, maka dia memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang terakhir, perempuan berumur 9 tahun, yaitu ditandai dengan keluarnya darah haid. Ketika perempuan berumur 9 tahun, maka dia sudah ditandai dengan keluarnya darah haid, maka dia sudah termasuk orang yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan puasa. Menariknya dulu pernah terjadi ketika Ummu Sulaim, Ummu Sulaim mendatangi Rasulullah SAW lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah perempuan ketika bermimpi itu wajib mandi?" Rasulullah tersenyum lalu menjawab, "Idza ra'aiti al-ma'ah." Rasulullah menjawab, "Ya, kamu wajib mandi ketika kamu sudah melihat ada air mani di situ. Jika tidak melihat adanya air mani atau tidak keluarnya air mani, maka tidak mewajibkan dia mandi." Ini adalah syarat atau syarat-syarat wajibnya puasa. Jadi yang mewajibkan puasa syaratnya ada 3. Yang pertama yaitu orang Islam yang sudah baligh dan berakal, memiliki kewajiban untuk berpuasa. Namun hakikatnya puasa ini tidak hanya sekedar kita menahan diri kita dari makan dan minum. Akan tetapi bagaimana puasa kita ditingkatkan. Kita tingkatkan tidak hanya sekedar menahan makan dan rasa haus saja di siang hari, akan tetapi bagaimana kita bisa menahan amarah kita, bisa menahan tubuh kita agar tidak berbuat maksiat, menahan diri kita semuanya dari hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan puasa kita tidak hanya sekedar menahan hawa nafsu, tidak hanya sekedar menahan diri kita dari lapar dan haus di siang hari, akan tetapi mudah-mudahan kualitas puasa kita ditingkatkan oleh diri kita dan kita bisa mampu menahan hawa nafsu kita, menahan amarah kita. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.